Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Setelah 1 minggu Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Apapun yang kita minta Tuhan sudah tahu. Saat ini giliran kita yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Dia. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Yesus. Sebab hanya bagimu Yesus Tuhan. Yes, Yesus, ini kami Yesus Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Ini kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Yesus Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut Yesus, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, sebab ajaib perbuatanmu atas hidupku, sebab ku mau terus memujimu, ku mau terus memujamu. Haleluya. Sebabnya bagimu Yesus, kami meninggikan namamu. Sebab ku mau meninggikanmu Tuhan atas segalanya. Haleluya, haleluya, kau hadir di sini, oh, memulihkan kami Yesus. Kami bersyukur punyalah yang sepertimu, yang sepertimu. Kami naikkan bagimu, Haleluya. terpujilah Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat seperti Engkau Yesus. Amin. Terima kasih Engkau telah menyertai kami Tuhan selama seminggu kemarin Tuhan. Terima kasih atas pelindungan-Mu Yesus. Saat ini saatnya kami memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan menikmati kehadiran dalam kehidupan setiap kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami. Mari Yesus Tuhan, ini kami memberikan yang terbaik seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan hanya bagi Engkau. Hanya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita percaya Roh Kudus tercurah di tempat kita masing-masing. Di rumah Bapak Ibu masing-masing. Biar anggur baru tercurah di tempat kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah.
Kita bersiap, Roh Kudus akan tercurah di tempat kita masing-masing. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Luar biasa, minyak baru dan anggur baru sudah tercurah dalam keluarga kita masing-masing di rumah. Saatnya kita merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita. Kami merindukan kuasa-Mu, Roh Kudus, dalam kehidupan setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu membebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus dalam setiap rumah kami, Yesus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Biar kuasamu mengubah hidup kami, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Yesus. Biar tercurah kuasa Roh-Mu, Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, di keluarga kami, Tuhan. Sebab hanya pertolongan-Mu yang kami perlu. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Hirararamaya serararamu, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku Jesus. sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, maka urapilah kami Tuhan. Berikan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian atas kami, supaya apa yang kami sampaikan boleh memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Engkau menguasai pikiran, hati, mulut, bibir kami Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan judulnya adalah karakter yang dikuasai Roh Kudus. Karakter yang dikuasai Roh Kudus. Karakter itu adalah watak ya, atau tabiat atau kelakuan ya. Jadi orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus ya, pasti hidupnya itu akan berbuah ya. Berbuah ya. Dia akan memiliki buah-buah roh. Jadi apa yang dikeluarkan itu adalah hal yang baik. Ya. Hidupnya dapat dinikmati oleh orang lain, saudaraku. Ya. Hidupnya dapat dinikmati oleh orang lain, siapa saja yang ada di dekatnya pasti akan merasakan kenyamanan. Ya. Karena orang itu hidupnya berbuah, memiliki kebaikan. Ya. Seperti misalnya sebuah pohon. Ya. Pohon itu ketika berbuah dan buahnya itu masak, ya, maka siapa yang menikmati? Yang menikmati itu adalah orang lain. Demikian kalau kita ini, hidup kita ini berbuah, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Dan siapa saja yang di dekat kita pasti akan merasakan kenyamanan. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas apa ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah
Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang pertama adalah memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, jemaat di Filipi pada awalnya ya, hidup mereka punya pola pikir, yaitu mereka masih mempercayai adat istiadat dari nenek moyang mereka. Nah, Rasul Paulus ini dia merindukan, menghendaki supaya setelah jemaat di Filipi ini dia mengerti kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Paulus sangat merindukan pola pikir yang lama itu harus ditinggalkan. Maka diganti dengan pola pikir Kristus, cara berpikir Kristus ya. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa terus bertumbuh, berbuah dan menyenangkan orang lain. Nah, demikian juga dengan kita, saudaraku, dengan orang-orang percaya. Ya, dulu kita masih memiliki pola pikir yang lama, ya, yaitu cara berpikir yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya. Tapi setelah kita mengenal Kristus, hendaklah kita memiliki pola pikir seperti apa yang Tuhan kehendaki. Contohnya misalkan, ya, kalau dulu orang tua kita atau nenek moyang kita mengajarkan kepada kita, ya kalau kita memiliki rumah atau pindah di satu rumah, ya kita harus memiliki hari yang baik. Padahal semua hari yang dijadikan Tuhan itu semuanya baik. Ya, kita harus berpindah rumah atau menempati rumah harus pada hari-hari tertentu. Itulah adat istiadat nenek moyang kita, ya. Atau mungkin kita kalau memiliki rumah atau beli rumah harus menghadap ke gunung, ke laut dan lain sebagainya supaya banyak berkahnya, katanya seperti itu. Nah, itu pola pikir yang lama yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, setelah kita mengenal Kristus, hendaklah semuanya itu kita buang. Ya, kita ganti dengan perasaan dan pikiran Kristus supaya hidup kita bisa bertumbuh, hidup kita bisa berbuah dan bisa dinikmati oleh orang lain, saudaraku. Nah, Lukas pasal 5 ayat 36 berkata demikian. Lukas pasal 5 ayat 36 ini tentang perumpamaan baju baru untuk menambal baju yang tua atau yang sudah koyak, ya. Lukas pasal 5 ayat 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyak secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang perumpamaan baju baru untuk menambal baju yang tua. Kalau kita misalkan memiliki baju yang sudah lama kita pakai, ya, tentunya baju itu pasti akan robek atau koyak atau rusak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya baju yang sudah tua itu kita buang. Dan kita mengenakan baju yang baru tentunya. Tetapi dalam perumpamaan ini dikatakan kalau kita memiliki baju yang lama, yang sudah rusak, sudah robek, kita akan menempel dengan baju yang baru. Jadi baju yang baru itu kita potong, kita tempelkan di baju yang sudah tua itu atau yang sudah rusak itu, saudaraku. Nah, ini kan suatu kebodohan, tindakan yang bodoh. Harusnya baju kita yang lama, yang sudah rusak itu kita buang, ya minimal baju itu buat bersih-bersih lantai atau bersih-bersih meja lah. Ya. Harusnya kita buang lalu yang baru kita pakai. Tapi dalam perumpamaan ini tidak, dia dikatakan baju yang lama itu, yang sudah rusak itu ditambal menggunakan baju yang baru.
Ini adalah satu kebodohan, saudaraku. Nah, demikian banyak orang-orang percaya yang kadangkala sudah mengerti Injil, orang percaya sudah mengenal kebenaran, tetapi dia tidak bersedia mengenakan pikiran Kristus. Dia akan lebih nyaman ya dengan cara hidup yang lama, ya, dengan cara hidup yang lama. Maka Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap orang percaya, setelah kita menjadi percaya kepada Kristus, ya, hendaklah pikiran-pikiran kita yang lama, ya, yang diwariskan oleh nenek moyang kita ini, adat istiadat kita yang lama kita tinggalkan, kita ganti dengan pikiran Kristus, sehingga hidup kita bisa bertumbuh, hidup kita ini bisa berbuah. Jadi saudaraku, mengikut Yesus itu berarti hidup dengan memiliki pikiran Kristus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, memiliki pikiran Kristus yang ditulis di Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Nah, orang itu pasti hidupnya akan berdampak buat di sekitar kita. Ya, di lingkungan kita, orang yang memiliki pikiran Kristus pasti hidupnya akan berdampak, ya. Dia akan memiliki belas kasihan kepada sesamanya. Dia pasti akan rendah hati, ya. Dia memperhatikan kepentingan orang lain dan hidupnya bisa dinikmati oleh orang lain. Ini adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki pikiran Kristus, hidupnya bisa dinikmati oleh orang lain. Dampaknya sungguh luar biasa. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan kehendak Allah. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menceng ke kanan atau ke kiri, tapi apa yang dia lakukan semuanya dia melakukan atas kehendak Bapa di surga. Hanya orang yang memiliki pikiran Kristus yang dapat melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Itulah firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2a mengatakan agar orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia. Orang percaya memang tidak boleh serupa dengan dunia, kata Roma 12 ayat 2a. Ya. Kita harus serupa dengan Kristus, saudaraku. Ya, kalau kita serupa dengan dunia, ya, maka cara berpikir kita, cara perkataan kita, ya, cara berpikir kita, cara perkataan kita, ya pasti, ya, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang menyangkut tentang hawa nafsu kedagingan kita, dan itu bisa membinasakan kita. Ya, orang percaya tidak boleh serupa dengan dunia. Pikiran kita harus serupa dengan pikiran Kristus. Maka apa yang kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, ya, perkara-perkara yang baik, yang bisa memberkati sesama kita, ya. Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi saudaraku, orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus, tidak lagi menurut keinginan diri sendiri. Tapi keinginan siapa? Tapi keinginan Tuhan. Hidup kita mengarah kepada kehendak Bapa di sorga. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang percaya hendaklah memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Ya, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Ya. Sebagai aplikasinya, di poin yang pertama ini adalah mari kita memiliki pikiran Kristus. Dan gaya hidupnya agar tidak serupa dengan dunia, tetapi mengarah kepada kehendak Bapa. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri orang yang dikuasai Roh Kudus? Ya, yang pertama tadi memiliki perasaan dan pikiran Kristus, maka yang kedua adalah memiliki kerohanian yang dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasakan seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ayat ini menceritakan tentang
dulu ketika kita ini masih kanak-kanak, ya, seorang yang masih kanak-kanak tentu cara berpikirnya, kelakuannya pasti seperti kanak-kanak. Tapi ketika anak-anak itu menjadi besar, menjadi dewasa, tentunya tidak demikian, ya. Dia akan meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Nah, kalau kita perhatikan seorang yang masih kanak-kanak itu hidupnya biasanya tergantung kepada orang tuanya, ya. Anak-anak itu biasanya dia kesukaannya adalah minta ini, minta itu kepada orang tuanya. Dia selalu merepotkan orang tuanya. Dan orang tuanya pun juga memberikan karena namanya masih kanak-kanak. Ya, kadang-kadang minta diantar ke sini, ke situ, dan orang tuanya pun juga melakukannya karena masih kanak-kanak. Seperti kalau masih sekolah, tentunya masih tergantung kepada orang tuanya mengantar jemput sampai dia menjadi dewasa, saudaraku, sampai dia bisa mandiri sendiri, karena dia masih kanak-kanak. Tetapi apabila anak-anak itu sudah menjadi dewasa, tentunya tidak demikian. Dia bisa pergi sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa membeli apa-apa sendiri, karena dia sudah dewasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah. Orang tersebut bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat di dalam hidupnya. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dia tidak menjadi anak-anak rohani terus, dia akan menjadi dewasa, ya. Kalau kita perhatikan, kalau dulu kita masih menjadi anak-anak rohani, ya kita juga selalu minta kepada Tuhan. Doa kita selalu, Tuhan beri aku ini, beri aku itu. Doa kita selalu minta-minta kepada Tuhan. Tapi setelah kita menjadi dewasa rohani, tentunya doa kita tidak demikian. Ya, doa kita berubah, bagaimana aku bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana aku bisa menyenangkan hati Bapak. Ya, kalau dulu kita ya bangun kesiangan, ya, setelah kita menjadi dewasa rohani, kita ingin bangun pagi-pagi, kita ingin berdoa dan menyembah Tuhan. Kita punya keinginan bagaimana aku bisa menyenangkan hati Bapak di surga. Nah, inilah orang yang memiliki kerohanian yang dewasa, saudaraku. Bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan, ya? Aku bisa berdoa menyembah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mengetahui kehendak Bapa. Nah, orang tersebut dia akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi pikiran mereka itu tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Inilah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia memiliki kerohanian yang dewasa, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki kerohanian yang dewasa, itu kita ini perlu mentor, saudaraku. Nah, mentor satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Hamba Tuhan, pendeta bisa menjadi mentor sementara kita. Tetapi tidak menentukan hidup kita. Yang menentukan hidup kita itu adalah Tuhan, ya, bukan manusia, ya. Maka saudaraku, alamilah Tuhan secara pribadi untuk memperoleh perlindungannya. Kita harus mengalami Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan perlindungannya, ya. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya kebahagiaan kita. Tuhan satunya mentor kita yang bisa mengubah hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses menjadi tua itu berlangsung secara otomatis. Dulu kita kanak-kanak, sekarang kita menjadi dewasa, itu sudah otomatis, saudaraku, ya. Dulu kita muda, sekarang kita menjadi tua, itu otomatis. Memang, saudaraku, ya, ada obat-obatan yang bisa memperlambat penuaan, itu memang ada. Atau pola makan kita, ya kita ubah makanan yang bergizi, pola hidup kita itu bisa memperlambat penuaan. Tapi toh akhirnya kita juga akan menjadi tua, saudaraku. Jadi proses menjadi tua itu berlangsung secara otomatis. Kalau kita perhatikan seorang atlet, ya, kalau atlet itu akan bertanding, ya,
Hampir setiap hari dia berolahraga, makan teratur, bergizi, tidur teratur, dan lain sebagainya. Hidupnya sangat teratur sekali. Coba kita lihat ketika dia di usia di atas 50, wajahnya sudah berubah. Wajahnya sudah menjadi kelihatan tua. Jadi menjadi tua itu berlangsung secara otomatis, saudaraku. Tetapi saudaraku, menjadi dewasa rohani itu tidak otomatis. Kalau kita menjadi dewasa rohani tidak otomatis atau menjadi sempurna seperti Bapak, itu tidak otomatis, itu harus diperjuangkan, saudaraku. Tidak otomatis. Ya, menjadi dewasa itu tidak otomatis tapi harus diperjuangkan. Tidak ada kedewasaan rohani tanpa pengalaman dengan Allah. Ya. Tidak ada kedewasaan rohani tanpa proses mengalami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memproses kita. Ya, kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang sulit, bahkan perkara-perkara yang menyakitkan. Tujuannya satu adalah supaya kita ini menjadi dewasa rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itulah yang mendewasakan dengan kita. Maka kadang-kala Tuhan mengajak kita ya, hidup dalam kesulitan bahkan penderitaan. Tujuannya satu, yaitu Tuhan ingin supaya kita menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak ingin kita ini menjadi anak-anak rohani bertahun-tahun yang tidak mengerti kehendak Bapa. Tuhan ingin kita ini semakin hari hidup kita semakin menyenangkan Bapa di sorga. Maka kadang-kadang Tuhan membawa kita ya di dalam kesulitan. Kesulitan itulah yang mendewasakan kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bertolak belakang dengan pemikiran banyak orang. Kalau banyak orang berpikir ya supaya lancar jalannya, banyak berkahnya, maunya semua orang seperti itu, saudara pun. Ya, saya pun juga demikian ya. Tetapi terkadang Allah itu menggunakan keadaan yang sulit ya, bahkan tidak menyenangkan untuk mendewasakan kita ya. Contohnya di dalam Alkitab adalah mengapa orang Israel itu dibuat Tuhan berputar memasuki Kanaan ya. Mengapa orang Israel dibuat Tuhan berputar memasuki tanah Kanaan? Bukankah kalau lewat Filistin itu lebih mudah? Ya, enggak sampai 40 tahun ya. Lebih mudah, tidak rumit. Tapi mengapa orang Israel itu dibuat berputar? Karena Tuhan tahu bahwa tanah yang dijanjikan di tanah Kanaan itu ya, orang yang menghuni di sana adalah orang-orang yang besar, yang seperti raksasa. Sedangkan orang Israel itu kecil seperti belalang. Maka Tuhan mengajak orang Israel ini berputar ya di padang gurun supaya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berbudaya, saudaraku. Sekaligus mereka diajar oleh Tuhan untuk mengenal Taurat, ya, menjadi bangsa yang berbudaya, ya, menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang kuat, saudaraku. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia masuk ke tanah Kanaan, dia bisa menjadi bangsa yang kuat, bisa mengalahkan penduduk yang ada di sana, saudaraku. Memang awalnya sangat menyakitkan, tidak menyukakan. Berputar 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Tapi itulah caranya Tuhan untuk mendewasakan mereka. Menjadi bangsa yang berbudaya, mengenal Taurat, menjadi bangsa yang kuat untuk mengalahkan penduduk yang ada di tanah perjanjian, saudaraku. Cara Tuhan beda dengan cara manusia. Demikian dengan kita, saudaraku. Ya, banyak orang ketika menghadapi masalah mereka mengharapkan mukjizat. Yang sakit didoakan langsung sembuh. Yang mengalami masalah ekonomi didoakan langsung ekonominya bisa lancar dan baik. Maunya semua orang seperti itu. Tapi ingat, Tuhan itu tidak akan membuat mukjizat ya kepada orang-orang yang masih bisa memaksimalkan potensinya. Ya, sebenarnya Tuhan bisa ya menolong kita membuat mukjizat, bagi Tuhan itu kecil, saudaraku. Tapi Tuhan ingin supaya kita ini memaksimalkan potensi kita. Selama kita masih bisa memaksimalkan potensi kita, Tuhan tidak akan membuat mukjizat. Contoh, ketika bangsa Israel diperhadapkan kepada Laut Kolsom,
Belakang Firaun, depan laut. Itu sudah tidak ada jalan lain saudaraku ya. Maju kena, mundur kena. Maka Tuhan baru membuat mukjizat membelah laut itu menjadi dua saudaraku. Sehingga bangsa itu bisa melewati laut itu saudaraku. Kan tidak mungkin mereka disuruh berenang satu persatu ya. Terus hewannya bagaimana? Maka Tuhan membuat mukjizat. Demikian Tuhan dengan kita. Selama kita masih bisa memaksimalkan potensi, Tuhan tidak akan membuat mukjizat. Kecuali sudah tidak ada jalan lain, baru Tuhan membuat mukjizat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, justru masalah itu yang ada pada kita ini, ya, itu bisa melahirkan kedewasaan rohani. Masalah yang selalu ada pada kita, ya, setiap hari, bahkan itu menyakitkan kita. Memang itu dibiarkan, ya. Supaya apa? Itu bisa mendewasakan kita. Itu bisa melahirkan supaya kita bisa memiliki kerohanian yang dewasa. Ya. Kerohanian yang dewasa itu saudaraku, itu bukan karunia. Melainkan buah kehidupan. Berarti saudaraku, orang percaya harus aktif menghadapi masalah secara bijak saudaraku. Jadi untuk memiliki kerohanian yang dewasa itu memang harus diperjuangkan. Untuk memiliki kerohanian yang dewasa itu tidak otomatis tapi harus diperjuangkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai aplikasinya yang kedua ini, ya, mari milikilah kerohanian yang dewasa. Ya. Kerohanian yang dewasa itu tidak otomatis tetapi harus diperjuangkan. Dan Tuhan menggunakan keadaan-keadaan yang sulit, yang rumit ya untuk mendewasakan kita, dan pengalaman dengan Tuhan itulah yang mendewasakan kita. Yang ketiga, saudaraku ya, ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi yang pertama adalah memiliki perasaan dan pikiran Kristus, yang kedua memiliki kerohanian yang dewasa. Yang ketiga adalah ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu memiliki karakter unggul. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang itu memiliki karakter yang unggul. Memang untuk memiliki karakter yang unggul itu kita harus usahakan. Ya, tidak tiba-tiba kita menjadi karakter yang unggul, ada usaha ya. Untuk hidup kita ini bisa dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki karakter yang unggul, saudaraku. Sehingga hidup kita ini bisa berbuah ya, memiliki buah-buah roh ya. Hidup kita bisa berbuah, hidup kita ini bisa dinikmati. Ya, memiliki buah roh. Nah, apa itu buah roh? Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ada 9 buah roh, saudaraku. Nah, memiliki karakter yang unggul, ya, itu harus kita usahakan, ya, supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya, hidup kita bisa berbuah memiliki buah-buah roh yang ditulis di dalam Galatia ini. Nah, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pasti hidupnya pasti akan berbuah, ya. Semua orang yang ada di dekatnya, ya, pasti akan menikmati kebaikan. Semua orang yang ada di dekatnya pasti akan menikmati kemurahannya. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, ya, kalau orang yang sudah usia lanjut, sudah tua, biasanya orang itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Contoh kalau orang yang sudah bekerja, sudah pensiun di usia 55 sampai 60 biasanya sudah pensiun, mereka sudah tidak digunakan lagi ya. Mereka sudah tidak dipakaikan lagi ya. Tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia memiliki buah roh sekalipun dia memiliki usia yang lanjut ya. Kalau mereka sudah tidak dipakaikan lagi oleh dalam hal pekerjaan, tapi orang itu tetap hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena orang itu memiliki buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain, sekalipun beliau memiliki usia yang lanjut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pasti hidupnya akan berbuah. Siapa saja yang di dekatnya pasti akan menikmati kebaikannya. Jadi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus pasti memiliki karakter yang unggul. Ya, karakter yang unggul, karakter yang menyenangkan orang lain, saudaraku, dan menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ini membiasakan diri, ya, hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka ketika kita ada peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, kita bisa berkata, ya sudahlah, semua kan bisa kita lewati. Kalau orang itu membiasakan diri hidup di dalam roh. Tapi kalau tidak, biasanya orang itu membalas kemarahan dengan kemarahan. Ya. Tapi kalau orang yang membiasakan diri hidup di dalam roh, ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan, menyakitkan, dia bisa berkata, ya sudah, itu semua kan bisa dilewati. Justru saudaraku, hal itu membentuk kita memiliki karakter Kristus atau karakter yang unggul. Peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita itu bisa mengajar kita bisa memiliki karakter Kristus, karakter yang unggul di dalam hidup kita ini, saudaraku. Contoh di dalam Alkitab, Daud. Daud ini ketika dikutuki oleh Simei, ya, Simei itu dari keturunan dari Saul, saudaraku, ya, dia dikutuki, ya. Dia dikutuki, dia dicaci maki. Bahkan Daud dilempari oleh batu. Ketika hulu balang Daud melihat, hulu balang itu minta izin kepada Daud, ya, seorang raja, supaya untuk menangkap Simei yang kurang ajar itu, dia akan membunuh, memenggal kepalanya. Tapi apa kata Daud? Daud berkata, ya sudahlah, biarin. Ya. Siapa tahu apa yang dilakukan oleh Simei ini, dia maunya Tuhan. Wow, luar biasa itu si Daud, ya. Ya, dia seorang raja, ya. Dia sebenarnya dia bisa marah, ya, dengan kelakuan Simei yang melempari batu dan mengutuki Daud. Ya, tapi Daud bisa berkata, ya sudahlah, biarkan. Siapa tahu itu yang maunya Tuhan seperti itu. Karena Daud merasa dia juga seorang yang berdosa, yang banyak membuat kesalahan, banyak membuat penumpahan darah, ya. Daud memiliki karakter yang unggul, ya. Jadi saudaraku, kalau kita membiasakan diri hidup di dalam Roh Kudus, ketika kita menghadapi peristiwa yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, kita bisa berkata, ya sudahlah, ya, itu bisa kita lewati, ya. Dan itu bisa mendewasakan kita, ya, mendewasakan kita bisa memiliki karakter Kristus, karakter yang unggul. Galatia pasal 5 ayat 24 berkata demikian. Barang siapa yang memiliki Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Alkitab mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, hidup kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, kita menjadi miliknya Tuhan, pastilah kita akan menyalibkan daging kita. Segala keinginan-keinginan duniawi kita akan salibkan, ya. Keinginan duniawi kita akan salibkan, ya. Kita tidak hidup, ya, seperti orang-orang dunia, tapi kita hidup seperti Kristus, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Alkitab berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita ini tidak berhak mengingini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, kita tidak akan melakukan. Apa yang kita lakukan semuanya itu seizin Tuhan, ya, atas kehendak Allah. Perkara-perkara yang di atas, perkara yang baik, ya. Kalau hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki karakter yang unggul, ya. Sekalipun banyak peristiwa yang tidak menyenangkan kita, ya, kita bisa berkata, ya sudahlah. Karena peristiwa itu bisa membentuk kita supaya kita memiliki karakter Kristus. Itulah ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia memiliki karakter yang unggul. Nah,
Aplikasinya saudaraku yang poin yang ketiga ini adalah dengan menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu, kita akan menjadi milik Kristus Yesus dan memiliki karakter yang unggul. Kesimpulan, ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, satu, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Yang kedua, memiliki kerohanian yang dewasa. Yang ketiga, memiliki karakter yang unggul. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu menceritakan kepada kami supaya hidup kami ini dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kami memiliki pikiran Kristus. Supaya kami ini memiliki kerohanian yang dewasa, memiliki karakter yang unggul. Yang hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, supaya Engkau akan mengajar kepada setiap kami, supaya kami juga akan memiliki pikiran Kristus. Pikiran-pikiran yang lama kita akan buang, kami akan ganti dengan pikiran Kristus, sehingga pikiran Kristus itu boleh mendewasakan kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa buat persembahan semua kepada jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan jemaat-Mu. Engkau akan menguduskan setiap persembahan, baik itu persembahan diakonia, persembahan syukur kami, ya persembahan apapun Tuhan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Kau kuduskan, Kau berkati sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Dan apabila Tuhan kami akan menyudahi Tuhan untuk ibadah ini, Engkau juga akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami hari ini berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam pelayanan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau dalam rumah tangga-Mu. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Sehingga engkau tidak kekurangan yang baik yang dari Tuhan. Dan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekarang dan sampai selamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus sudah tercurah di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita dan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah
online minggu depan dengan GB Lamtera. Tuhan Yesus pasti memberkati.